kurang keren, ya kasih yang itu. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk bahasa tertulis. Mau yang kira Pak itu loh dibaca di atas itu ya. Literacy is the ability, etc. Ya. Nah, oke, next. Apa sih peran membaca dalam pendidikan? Katanya Pak Dr. Jepang, membaca adalah jantungnya pendidikan. Dia yang menghidupkan pendidikan. Tanpa membaca maka pendidikan akan mati. Artinya begini, kalau anak-anak kita berangkat sekolah mulai jam 7 sampai jam 3, jam 7 sampai jam 3 tiap hari. Tapi kalau dia tidak membaca satu pun buku, maka sebetulnya anak itu tidak mendapatkan pendidikan. Hati-hati ya. Sekarang itu anak bersekolah tapi tidak mendapatkan pendidikan. Mengapa? Karena tidak membaca buku. Ya, itu jantungnya. Nah, membaca merupakan batu loncatan bagi di sekolah dan dalam kehidupan kelak masyarakat. Tanpa kemampuan membaca yang layak, keberhasilan di sekolah lanjutan dan di perguruan tinggi adalah tidak mungkin. Ya, jadi begini. Coba perhatikan, sekolah itu kayak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Ini semuanya sekolah yang semakin lama semakin tinggi ya. Apa yang terus dilakukan dalam sekolah tersebut? Di SD kita ada pelajaran membaca, ada menulis, ada menyanyi, ada olahraga, ada macam-macam ya. SMP masih ada ya, menyanyi, olahraga masih ada. SMA masih ada. Begitu S1 sudah tidak ada lagi. Tidak ada pelajaran menyanyi di S1 tidak ada ya. Jadi nggak usah berharap ada pelajaran menyanyi di tinggi ya. Kecuali kalau jurusan menyanyi ya. Begitu juga olahraga ya. Kecuali kalau jurusan olahraga, ini orang SD ya. Tetapi membaca dan menulis semakin lama semakin banyak. Saya tadi tanya anak-anak, kalau SD dengan SMP itu bukunya lebih suka mana? SMP. Lebih banyak yang dibaca anak SMP daripada anak SD. Begitu di SMA, bukunya juga lebih banyak yang baca. Begitu S1 lebih banyak lagi. Satu mata kuliah itu bacaannya bila 3 atau 4 ya. Apalagi kalau sudah S2, Masya Allah, kerjanya itu cuma membaca dan nulis pokoknya. Tidak ada lagi menyanyi, tidak ada ya. Olahraga tidak ada ya, drama tidak ada ya. Hanya membaca dan nulis. Apalagi kalau S3 ya. Satu mata kuliah itu Masya Allah, bukunya itu. Lihat rentetannya bukunya saja sudah belum apalagi baca sendiri, belum lagi. Bayangkan ya, kalau kemampuan baca kita rendah dan tidak bertambah, kita tidak akan mungkin bisa S1, S2, dan S3. Karena itu dibutuhkan kemampuan membaca yang lebih tinggi ya. Nah, itu sebabnya maka kemampuan itu harus dimulai sejak kecil, dia terus meningkat agar kita bisa sampai. Jadi kalau bapak dan ibu nanti mau kuliah lagi S2, S3 atau ingin anaknya nanti bisa S2 dan S3, maka kemampuan membaca harus dimulai sejak kecil. Ya. Saya beri contoh Pak Menteri Pak Anies Baswedan kemarin. Jadi dia bilang, saya ini dapat beasiswa namanya Fulbright. Fulbright itu memang hanya untuk orang-orang pintar, ya. Dan dia itu memang pintar, Pak Anies Baswedan. Terus kemampuan bacanya juga bagus. Orang tuanya yang profesor, ya. Yang keluarganya keluarga penerima beasiswa Fulbright semuanya. Jadi memang budaya yang baca luar biasa. Begitu dia terima beasiswa Fulbright di Amerika, kuliah di sana, tiba-tiba dia sadar kemampuan bacanya itu masih kalah sama yang lain. Ya. Sesama penerima beasiswa Fulbright, saya baru baca 1 buku, mereka sudah 2 buku. Saya baca 2 buku, sudah 4 buku. Ya. Kecepatannya kalah bacanya. Nah, ini yang pointer ini masih gini ya. Tapi kalau kita ya, ini penting. Nah, belum. Pak Jano mengatakan membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Mau belajar fisika, kimia, biologi, apapun, dasarnya adalah kemampuan membaca. Jadi mau tidak mau, kemampuan membaca harus kita kuat. Ya. Next. Pertanyaan yang pernah terkualitas seminggu. Apa pandangan keyakinan beragama tentang demokrasi? Dalam agama Islam ada tentang penting membaca itu. Apa itu? Ya. Ini tadi baik orang-orang kapal sebenarnya. Ya, next. Inilah dia. Tentu saja masih ingat kita ya, ditanya Nabi Muhammad ketika beruzlah di Hiro berminggu-minggu, suatu ketika tiba-tiba diwajahkan oleh sesuatu yang percaya yang ternyata adalah Jibril. Ya. Nabi Muhammad kaget. Didatangi Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad membaca. Iqra, demikian ditanya kepada Nabi Muhammad.